Abu Hamzah Anas ibnu Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu semua sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sebuah kaidah dari kaidah-kaidah Islam yang diwasiatkan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103. Tidak diragukan bahwa jiwa yang mulia akan berbuat baik pada orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Jika hal itu telah dilakukan, niscaya persahabatan akan dapat diraih. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat akan dapat disusun, dan hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia akan dapat berjalan lancar. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak beriman seseorang di antara kamu semua sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maksud iman dalam hadis ini ialah iman yang sempurna. Orang yang beriman harus mencintai orang lain berdasar keimanannya pula. Pengertiannya, tidak sempurna iman seseorang jika dia tidak mencintai saudaranya yang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ibnul Imad rahimahullah mengatakan, makna saudara yang lebih utama diartikan secara umum, yaitu persaudaraan semua manusia, sehingga mencakup orang muslim. Jika kata saudara diartikan demikian, orang yang beriman harus berharap agar orang lain pun diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah berikan kepada dirinya. Dia harus berharap agar orang lain masuk Islam sebagaimana dia berharap agar saudaranya yang muslim tetap berada dalam Islam. Oleh karena itu dipandang baik mendoakan orang lain agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud seperti mencintai dirinya sendiri adalah kebaikan dan kemanfaatan, karena seseorang tidak akan menyukai apapun untuk dirinya melainkan kebaikan. Dalam riwayat Nasa'i, hatta yuhibba li akhihi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyukai saudaranya dalam kebaikan seperti yang disukai dirinya sendiri. Begitu juga dia tidak menyukai jika saudaranya tertimpa kejelekan yang tidak disukai dirinya sendiri. Lafaz hadis yang ada pada Muslim berbunyi, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
au qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya tidak beriman seseorang di antara kamu semua hingga dia mencintai saudaranya. Atau beliau Muhammad SAW bersabda, mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketahuilah bahwa kata khair meliputi perkara-perkara yang boleh, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Dalam hadis dikatakan, lakukanlah suatu perbuatan yang jika engkau mendengar dari orang lain tentang perbuatan tersebut, engkau merasa senang. Sebagian ulama mengatakan, ridhokanlah untuk orang lain apa-apa yang kamu ridhoi untuk dirimu sendiri. Abu Hamzah Anas ibnu Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu semua sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sebuah kaidah dari kaidah-kaidah Islam yang diwasiatkan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103. Tidak diragukan bahwa jiwa yang mulia akan berbuat baik pada orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Jika hal itu telah dilakukan, niscaya persahabatan akan dapat diraih. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat akan dapat disusun, dan hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia akan dapat berjalan lancar. Ini enak varian tetap pahit. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak beriman seseorang di antara kamu semua sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maksud iman dalam hadis ini ialah iman yang sempurna. Orang yang beriman harus mencintai orang lain berdasar keimanannya pula. Pengertiannya, tidak sempurna iman seseorang jika dia tidak mencintai saudaranya yang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ibnul Imad rahimahullah mengatakan, makna saudara yang lebih utama diartikan secara umum, yaitu persaudaraan semua manusia, sehingga mencakup orang muslim. Jika kata saudara diartikan demikian, orang yang beriman harus berharap agar orang lain pun diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah berikan kepada dirinya. Dia harus berharap agar orang lain masuk Islam sebagaimana dia berharap agar saudaranya yang muslim tetap berada dalam Islam. Oleh karena itu dipandang baik mendoakan orang lain agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang dimaksud seperti mencintai dirinya sendiri adalah kebaikan dan kemanfaatan, karena seseorang tidak akan menyukai apapun untuk dirinya melainkan kebaikan. Dalam riwayat Nasa'i, hatta yuhibba li akhihi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyukai saudaranya dalam kebaikan seperti yang disukai dirinya sendiri. Begitu juga dia tidak menyukai jika saudaranya tertimpa kejelekan yang tidak disukai dirinya sendiri. Lafaz hadis yang ada pada Muslim berbunyi, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya tidak beriman seseorang di antara kamu semua hingga dia mencintai saudaranya. Atau beliau Muhammad SAW bersabda, mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketahuilah bahwa kata khair meliputi perkara-perkara yang boleh, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Dalam hadis dikatakan, lakukanlah suatu perbuatan yang jika engkau mendengar dari orang lain tentang perbuatan tersebut, engkau merasa senang. Sebagian ulama mengatakan, ridhokanlah untuk orang lain apa-apa yang kamu ridhoi untuk dirimu sendiri.